Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsintina dengan NIM 2106011 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME. Materi yang akan saya bahas pada kali ini ialah mengenai bab 2, yaitu tentang penyajian data. Pada bab ini, yang akan saya bahas adalah bagaimana menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik sehingga bermakna dan bernilai informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel tersebut dapat diperoleh dengan cara wawancara secara langsung, wawancara tidak langsung, surat menyurat, dan kuesioner. Mengapa data mentah tersebut harus diolah? Nah, saya akan memberikan beberapa contoh perlunya penyajian data. Yang pertama, melihat prospek saham-saham sebelum melakukan investasi di pasar modal. Yang kedua, melihat informasi daftar harga-harga sebelum membeli mobil. Nah, dapat kita lihat berdasarkan contoh-contoh tersebut, penyajian data sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat dan data mentah sangat sedikit memberikan informasi. Tidak hanya itu, permasalahan ekonomi, persoalan manajemen, dan persoalan akuntansi juga membutuhkan penyajian data yang baik. Yang pertama, pada permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi yang lain, seperti pada tingkat makro, juga membutuhkan penyajian data yang baik untuk menjawab pertanyaan seperti di provinsi mana atau di kabupaten mana pemerintah harus meningkatkan pelayanan pendidikan, dan sektor ekonomi mana yang harus diprioritaskan pelayanannya. Yang kedua, pada persoalan manajemen. Pada persoalan manajemen seperti tenaga kerja mana yang perlu mendapatkan pelatihan, dan daerah mana yang perlu mendapatkan prioritas untuk pemasaran suatu produk. Yang ketiga, pada persoalan akuntansi. Persoalan akuntansi seperti bagaimana memisahkan barang dan jasa berdasarkan nilai depresiasinya, dan bagaimana melakukan penilaian terhadap suatu barang atau kelompok barang dan metode apa yang sesuai. Banyak sekali permasalahan ekonomi, baik persoalan manajemen, persoalan akuntansi, dan situasi ekonomi makro yang dihadapi oleh seorang manajer, direktur, pimpinan perusahaan, bahkan karyawan yang ada dalam suatu perusahaan. Terhadap permasalahan yang dihadapi, seseorang haruslah bertindak dengan cermat dan tepat, yaitu dimulai dengan menyajikan dan menata data menjadi informasi yang tepat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, langkah-langkah menyajikan dan menata data menjadi informasi yang tepat untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam statistik deskriptif secara sistematis, yaitu pertama, memahami masalah dan jawaban yang sesuai, dan yang kedua, mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan. Yang ketiga, menata data mentah ke dalam distribusi frekuensi, dan yang keempat, menyajikan data distribusi secara grafik. Dan yang kelima, menarik kesimpulan mengenai permasalahan. Selanjutnya, distribusi frekuensi. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi frekuensi tersebut? Distribusi frekuensi merupakan pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya suatu data dalam setiap kategori. Dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua kategori atau lebih. Selanjutnya, langkah-langkah distribusi frekuensi. Langkah yang pertama adalah kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Langkah yang kedua adalah kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga ke terbesar atau sebaliknya. Tujuan dari mengurutkan data ini adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan penghitungan pada tahap selanjutnya. Dan tahap yang ketiga adalah
membuat kategori atau kelas, yaitu data dimasukkan ke dalam kategori yang sama, sehingga data yang ada dalam suatu kategori memiliki karakteristik yang sama. Untuk membuat kategori atau kelas, tidak ada ketentuan pasti yang mengatur berapa banyaknya kelas. Namun, lebih disarankan untuk membuat kategori atau kelas yang sesuai dengan caranya. Yang nantinya adalah jumlah kelas akan dilambangkan oleh huruf K kecil dan jumlah data akan dilambangkan oleh huruf N kecil. Tahap selanjutnya adalah membuat interval kelas. Interval kelas merupakan batas bawah dan batas atas dari suatu kelas. Untuk membuat interval kelas atau menentukan interval kelas adalah nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah, lalu dibagi dengan jumlahnya kelas. Setelah kita membuat kategori atau kelas dan membuat interval kelasnya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penturusan atau pentabulasian dari data mentah yang telah diurutkan ke dalam interval kelas yang telah dihasilkan tadi. Baiklah, saya akan memberikan contoh distribusi frekuensi saham di Bursa Efek Indonesia. Ini merupakan contoh tabel saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Untuk menentukan pilihan, statistik deskriptif memberikan pemecahan dengan membuat distribusi frekuensi, yaitu dengan mengelompokkan data atau perusahaan ke dalam beberapa kategori, sehingga data ini menjadi informatif dan mudah dipahami. Setelah data ini dikumpulkan, maka langkah selanjutnya dari distribusi frekuensi adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Ini merupakan data yang telah saya urutkan dari terkecil ke yang terbesar. Tujuan dari mengurutkan data ini adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan penghitungan pada tahap berikutnya. Berdasarkan tabel ini, dapat kita lihat harga saham tertinggi adalah Benakat Petroleum Energy Tbk dengan harga per lembar sahamnya adalah sebesar 104 bulan. Dan dapat kita lihat harga saham terendah adalah Bukit Darmo Property Tbk dengan harga per lembar sahamnya sebesar 77. Setelah data ini diurutkan, maka langkah selanjutnya adalah membuat kategori atau kelas. Untuk membuat kategori atau kelas, tidak ada ketentuan pasti yang mengatur berapa banyaknya kelas. Untuk menentukan jumlah kategori atau kelas, kita dapat menggunakan rumus Targus, yaitu jumlah kategori atau dilambangkan dengan huruf K kecil sama dengan 1, 3,32 dikali dengan log N, di mana N ini merupakan jumlah data atau banyak data. Untuk mengetahui jumlah data ini atau banyak data ini, kita dapat melihat tabel yang telah kita urutkan tadi, yaitu datanya sebanyak 22. Maka di sini kita buat 22. Log 22 ini adalah 1,342 kita kalikan antara yang dua ini, yaitu 3,322 dikali dengan 1,342, hasilnya adalah 4,46. Maka jumlah kategorinya adalah 5,46. Karena jumlah kategori tidak ada dalam bentuk pecahan, oleh karena itu kita bulatkan menjadi 5.
Dan jumlah kategori ini sudah sesuai dengan jumlah kategori minimal, yaitu 5. Setelah kita menentukan jumlah kategori, maka langkah selanjutnya adalah menentukan interval kelas. Caranya adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah lalu dibagi dengan jumlah kategori atau jumlah kelas, yaitu 5. Kita masukkan nilainya. Nilai tertingginya dan nilai terendahnya dapat kita lihat pada tabel yang telah kita urutkan tadi, yaitu nilai tertingginya adalah 114 dan nilai terendahnya adalah 77. Kita buat di sini 114 dikurang dengan 77 dibagi dengan 5. Maka 37 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 7,4. Maka interval kelasnya adalah 7,4. Setelah kita membuat kategori dan interval kelasnya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penturusan dan pentabulasian dari data mentah yang telah diurutkan ke dalam kelas interval yang telah dihasilkan. Untuk mengisi kolom kelas ini, dapat kita lihat berapa jumlah kelas atau jumlah kategori yang telah dihasilkan tadi. Jumlah kelas yang dihasilkan adalah 5. Maka, kita isi ini kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Untuk mengisi kolom interval ini, kita mulai dari nilai yang terendah. Kita lihat kembali data yang telah kita urutkan tadi. Di sini terlihat nilai yang terendah adalah 77. Maka di sini kita buat 77,0. Untuk mengetahui batas kelas atasnya, batas kelas bawahnya yaitu 77,0 kita jumlahkan dengan interval kelas. Nilai interval kelasnya adalah 7,4. 7,4. Maka hasilnya adalah 84,4. Di sini batas kelas atasnya adalah 84,4. Dan untuk kelas kedua, batas bawah kelasnya adalah 84,5. Di sini 84,5 ditambah dengan 7,4 sama dengan 91,9. Dan untuk kelas ketiga, batas bawah kelasnya adalah 92,0 ditambah dengan 7,4. Hasilnya adalah 99,4. Dan untuk kelas keempat, batas bawahnya adalah 99,5 ditambah 7,4. Hasilnya adalah 106,9. Di sini 106,9. Dan untuk kelas kelima, batas bawah kelasnya adalah 107,0 ditambah dengan 7,4. Hasilnya adalah 114,4. Maka di sini 114,4. Dan untuk mengisi kolom frekuensi ini, kita bisa melihat tabel data yang telah kita urutkan tadi. Kita lihat
berapa banyak data yang berada pada 77 sampai 84,4. Di sini terlihat ada 3 perusahaan. 1, 2, 3. Maka frekuensinya di sini kita buat 3. Dan untuk kelas kedua, kita lihat berapa banyak data yang berada pada 84,5 sampai 91,9. Di sini terlihat 4 perusahaan. 1, 2, 3, 4. Jadi frekuensinya adalah 4. Begitupun untuk kelas ketiga dan kelas selanjutnya. Kita lihat berapa banyak data yang berada pada 92,0 sampai 99,4. Di sini terlihat ada 7 perusahaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka frekuensinya adalah 7. Dan pada kelas keempat, kita lihat berapa banyak data yang berada pada angka 99,5 sampai 106,9. Di sini dapat kita lihat ada 4 perusahaan. 1, 2, 3, 4. Dan untuk kelas kelima, kita lihat berapa banyak data yang berada pada 107,0 sampai dengan 114,4. Kita lihat di sini, yaitu terdapat 4 perusahaan. 1, 2, 3, 4. Beginilah cara menentukan batas bawah dan batas atasnya, serta frekuensinya. Data mentah setelah diteruskan ke dalam interval kelas akan menjadi data berkelompok. Dapat kita lihat, berdasarkan tabel ini, ada 3 perusahaan berada pada kelas pertama, 4 perusahaan berada pada kelas kedua, 7 perusahaan berada pada kelas ketiga, 4 perusahaan berada pada kelas keempat, dan 4 perusahaan berada pada kelas kelima. Setelah data ini dikelompokkan, maka akan lebih mudah untuk memilih kelompok mana yang akan dipilih. Bagi pengambil keputusan atau investor, tentunya akan aman apabila harga saham berada pada kelas menengah ke atas. Misalnya, harga saham yang berada pada kelas 3 ke atas. Bagi perusahaan yang harga sahamnya berada di kelas bawah, maka pengelompokan data ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan membaik dan harga saham pun meningkat. Dengan demikian, pentingnya pengolahan dan pengelompokan data, sehingga data tersebut menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Setelah data dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi, kita mungkin ingin melihat sebaran data dalam bentuk persentase. Keinginan mengubah bentuk dari frekuensi yang absolut menjadi distribusi frekuensi yang relatif diharapkan dapat memudahkan dalam membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari setiap kandungan data tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan frekuensi relatif tersebut? Frekuensi relatif merupakan frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Baiklah, saya akan mencoba untuk mencontohkan cara membuat frekuensi relatif. Misalnya, kita ingin mencari frekuensi relatif pada kelas pertama. Caranya adalah frekuensi pada kelas pertama, yaitu 3, dibagi dengan jumlah data, atau banyak data, yaitu 22, dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 13,64. Begitupun untuk selanjutnya. Frekuensi relatif untuk kelas kedua adalah 4 dibagi 22,
dikali 100%. Hasilnya adalah 18,18. Frekuensi relatif untuk kelas ketiga yaitu 7 dibagi 22 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 31,82. Frekuensi relatif untuk kelas keempat yaitu 4 dibagi 22 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 18,18. Untuk frekuensi relatif pada kelas kelima yaitu 4 dibagi 22 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 18,18. Dapat diketahui dengan mudah berapa frekuensi setiap kelasnya, yaitu pada kelas pertama 13,64%, pada kelas kedua frekuensi relatifnya yaitu 18,18%, pada kelas ketiga frekuensi relatifnya 31,82%, pada kelas keempat, frekuensi relatifnya 18,18%, dan pada kelas kelima, frekuensi relatifnya adalah 18,18%. Selanjutnya, penyajian data. Data yang telah dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi tadi dapat kita sajikan dalam bentuk grafik, supaya lebih menarik dan informatif. Sebelum kita membahas bagaimana penyajian data secara grafik, lebih baiknya terlebih dahulu kita membahas istilah-istilah penting dalam penyajian data. Istilah-istilah penting dalam penyajian data yaitu, pertama, batas kelas. Dalam suatu interval kelas, terdiri dari dua macam batas kelas, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah merupakan nilai terendah dalam suatu interval kelas, sedangkan batas kelas atas merupakan nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Baiklah, saya akan memberikan contoh batas kelas bawah dan batas kelas atas. Berdasarkan tabel ini, angka 77,0, 84,5, 92,0, 99,5, dan 107,0 ini merupakan batas kelas bawah. Sedangkan 84,4, 91,9, 99,4, 106,9, dan 114,4 merupakan batas kelas atas. Yang kedua, nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas merupakan tanda atau penciri dari suatu interval kelas dan merupakan satu angka yang dapat mewakili suatu interval. Nilai tengah kelas terletak di tengah-tengah di setiap interval kelas. Cara menentukan atau menghitung nilai tengah kelas ini adalah dengan menjumlahkan batas kelas bawah dan batas kelas atas, lalu dibagi dengan 2. Baiklah, saya akan mencontohkan atau memberikan contoh untuk menentukan nilai tengah kelas. Pada tabel ini, telah diketahui berapa nilai tengahnya. Baiklah, saya akan menjelaskan dari mana dapatnya nilai tengah ini. Nilai tengah pada kelas pertama yaitu 80,7 didapat dari 77,0 ditambah dengan 84,4 dibagi dengan 2 sama dengan 80,7. Begitupun untuk mencari nilai tengah kelas selanjutnya. Untuk nilai tengah pada kelas kedua yaitu 84,5 ditambah dengan 91,9 dibagi dengan 2. Maka nilai tengahnya adalah 88,2. Dan untuk nilai tengah pada kelas ketiga yaitu
92,0 ditambah dengan 99,4 lalu dibagi dengan 2, hasilnya adalah 95,7. Dan nilai tengah untuk kelas keempat yaitu 99,5 ditambah dengan 106,9 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 103,2. Dan untuk nilai tengah kelas kelima yaitu 107,0 ditambah dengan 114,4 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 110,7. Beginilah cara mencari nilai tengahnya. Dan yang ketiga, nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas merupakan nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Nilai tepi kelas diperoleh dengan menjumlahkan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas di atasnya, lalu dibagi dengan 2. Nilai tepi kelas ada 2 macam, yaitu nilai tepi kelas atas dan nilai tepi kelas bawah. Baiklah, saya akan memberikan contoh untuk menghitung atau menentukan nilai tepi kelas. Pada kelas pertama ini adalah untuk menentukannya yaitu 76,9 ditambah dengan 77,0 lalu dibagi dengan 2, hasilnya adalah 76,95. Nilai tepi kelasnya adalah 76,95. Dan nilai tepi kelas untuk kelas kedua adalah 84,4 ditambah dengan 84,5 lalu dibagi dengan 2, hasilnya adalah 84,45. 84,45. Dan nilai tepi kelas untuk kelas ketiga yaitu 91,9 ditambah dengan 92,0 lalu dibagi dengan 2, hasilnya adalah 91,95. Nilai tepi kelasnya adalah 91,95. Dan untuk kelas keempat yaitu 99,4 ditambah dengan 99,5 lalu dibagi dengan 2, hasilnya adalah 99,45. Kita buat di nilai tepi kelasnya 99,45. Lalu untuk kelas kelima, caranya yaitu sama dengan langkah sebelumnya, 106,9 ditambah dengan 107,0 lalu dibagi dengan 2, hasilnya 106,95. Dan untuk yang paling akhir ini 114,4 ditambah dengan 114,5 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 114,45.
Nah, beginilah cara menentukan nilai tepi kelasnya. Dan yang keempat, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Frekuensi kumulatif diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Frekuensi kumulatif dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari merupakan penjumlahan mulai dari frekuensi kelas terendah sampai dengan frekuensi kelas tertinggi, yang jumlah akhirnya adalah banyak data atau jumlah data. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari merupakan pengurangan dari jumlah data dengan frekuensi setiap kelasnya, yang dimulai dari frekuensi kelas terendah sampai frekuensi kelas tertinggi, yang jumlah akhirnya nanti adalah 0. Baiklah, saya akan memberikan contoh cara menghitung frekuensi kumulatif, baik itu frekuensi kurang dari maupun frekuensi lebih dari. Untuk mengisi atau menentukan menghitung frekuensi kurang dari ini, yaitu kita mulai dari 0 ditambah dengan 0 sama dengan 0. Untuk frekuensi kurang dari pada kelas kedua, caranya adalah frekuensi kurang dari kelas pertama adalah 0. Kita jumlahkan dengan frekuensi pada kelas pertama, yaitu 3, maka hasilnya adalah 3. Begitupun untuk selanjutnya. Untuk frekuensi kurang dari kelas ketiga, yaitu frekuensi kurang dari pada kelas kedua ini adalah 3, kita jumlahkan dengan frekuensi yang ada pada kelas kedua, yaitu 4. Maka hasilnya adalah 7. Untuk frekuensi kurang dari kelas keempat, yaitu 7, dijumlahkan dengan 7, hasilnya 14. Untuk kelas kelima, frekuensi kurang darinya yaitu 14 dijumlahkan dengan frekuensi pada kelas keempat, yaitu 4, sama dengan 18. Untuk kelas yang kelima di bawahnya, frekuensi kurang darinya yaitu 18 ditambahkan dengan 4, hasilnya adalah 22. Untuk menghitung frekuensi lebih dari ini, yaitu kita mulai dari banyaknya data atau jumlah data, yaitu 22, dikurang dengan 0 sama dengan 22. Untuk kelas kedua, frekuensi lebih darinya yaitu 22 dikurang dengan frekuensi pada kelas pertama yaitu 3 sama dengan 19. Dan kelas ketiga, frekuensi lebih darinya yaitu 19 dikurangi dengan 4 sama dengan 15. Untuk kelas keempat, frekuensi lebih dari yaitu 15 dikurang dengan 7 sama dengan 8. Dan untuk kelas kelima yaitu 8 dikurang dengan 4, hasilnya adalah 4. Dan untuk kelas terakhir ini adalah 4 dikurang 4 sama dengan 0. Begitulah cara menghitung frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik dapat berupa grafik histogram, grafik poligon, dan kurva Ogive. Yang pertama, grafik histogram. Histogram merupakan diagram balok karena frekuensi disajikan dalam bentuk dialog.
Histogram merupakan bentuk diagram yang mudah dipahami. Grafik histogram menghubungkan antara tepi kelas interval pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal. Grafik histogram ini merupakan grafik histogram dari data yang ada dalam tabel ini. Baiklah, saya akan mencoba membuat grafik histogram berdasarkan harga saham di Bursa Efek Indonesia yang telah disajikan dalam bentuk tabel ini. Pertama, kita ambil semua data yang ada di tabel ini, lalu insert, ambil grafik histogramnya. Pada sumbu horizontalnya ini adalah tepi kelas interval harga saham Di sini kita buat jumlah frekuensi. Berdasarkan grafik histogram ini, dapat kita lihat
frekuensi harga saham dari 22 perusahaan mengikuti pola kurva normal. Frekuensinya dimulai dari yang terkecil, kemudian meningkat, selanjutnya menurun. Grafik histogram ini menunjukkan bahwa harga saham sebagian besar perusahaan berada pada kisaran harga per lembar sahamnya yaitu 91,95 sampai 99,45. Yang kedua, grafik poligon. Grafik poligon hampir sama dengan grafik histogram, cuma yang membedakannya adalah grafik histogram menggunakan balok, sedangkan grafik poligon ini menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Nilai tengah tersebut menggantikan posisi interval kelas pada grafik histogram. Ini merupakan contoh grafik poligon yang dibuat berdasarkan harga saham di Bursa Efek Indonesia yang disajikan pada tabel ini. Baiklah, saya akan membuat grafik poligon berdasarkan harga saham di Bursa Efek Indonesia yang telah disajikan pada tabel ini. Grafik poligon ini merupakan grafik yang menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi. Pada sumbu horizontal ini adalah nilai tengah interval kelas saham. Sedangkan pada garis vertikal ini, sumbu vertikalnya yaitu jumlah frekuensi. Kombinasi titik antara nilai tengah interval kelas dan jumlah frekuensi setiap kelas dihubungkan dengan garis sehingga membentuk grafik poligon seperti ini. Dan yang ketiga, kurva Ogive. Kurva Ogive merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Kurva Ogive menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap tingkat atau kategori. Ini merupakan contoh kurva Ogive
berdasarkan harga saham di Bursa Efek Indonesia yang disajikan pada tabel ini. Pada sumbu horizontal kurva Ogilvy menunjukkan tepi interval kelas, dan pada sumbu vertikal kurva Ogilvy menunjukkan frekuensi kumulatif. Baiklah, saya akan membuat kurva Ogilvy berdasarkan harga saham di Bursa Efek Indonesia yang disajikan pada tabel ini. Pada sumbu horizontal ini adalah tepi interval kelas harga saham, dan pada sumbu vertikal ini adalah frekuensi kumulatif. Dapat kita lihat, beginilah kurva Ogilvy berdasarkan harga saham di Bursa Efek Indonesia yang disajikan dalam tabel ini. Untuk membuat kurva Ogilvy, dapat juga menggunakan frekuensi relatif dalam bentuk persentase. Pada tabel ini, angka persentase di dalam kurung ini menyatakan frekuensi relatif dalam persentase. Kurva Ogilvy memudahkan kita untuk melihat frekuensi kumulatif baik dalam bentuk nilai absolut maupun nilai relatif pada tingkat atau interval tertentu. Baiklah, itulah penjelasan mengenai bab 2, yaitu tentang penyajian data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.